Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grevita Putri Cantika dengan NIM 434241016. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi modul 11 yaitu tentang Web NFC API yang mana diintegrasikan dengan framework Laravel untuk membangun sistem absensi digital berbasis kartu NFC secara real time, yang mana sistem ini memungkinkan pencatatan kehadiran mahasiswa cukup dengan mendekatkan kartu NFC ke HP Android. Lalu, modul ini menjelaskan bahwa Web NFC API akan bekerja melalui antarmuka yang disebut Data Exchange Format Reader. Selanjutnya, masuk ke tahap implementasi. Pertama, saya buat 3 migration, yaitu yang pertama, migration create mahasiswa tabel, yang mana tabel ini menyimpan data mahasiswa dengan kolom ID sebagai primary key, lalu ada name dengan 20 karakter, yang mana bersifat unik, artinya tidak boleh ada name yang sama, lalu ada panjang nama dengan panjang 100, lalu prodi dan kelas yang bersifat nullable atau bisa dikosongkan. Dan untuk file yang kedua yaitu migration create kartu NFC table, yang mana tabel ini sebagai penghubung antara kartu NFC fisik dengan data mahasiswa. Yang pertama, kolom ID adalah foreign key yang merujuk ke tabel mahasiswa dengan cascade delete, artinya jika mahasiswa dihapus, semua kartu NFC-nya otomatis ikut terhapus. Lalu ada kolom serial number yang bersifat unik karena setiap kartu NFC itu memiliki ID hardware yang berbeda-beda dan tidak mungkin sama. Lalu ada kolom label yang bersifat nullable juga. Lalu ada kolom aktif yang bertipe boolean untuk menonaktifkan kartu tanpa menghapus datanya. Lalu ada kolom didaftarkan untuk mencatat kapan kartu itu didaftarkan. Lalu untuk file yang ketiga, create absences tabel, ini merupakan tabel utama untuk menyimpan setiap kejadian scan absensi. Ada foreign key ke mahasiswa dan kartu NFC. Lalu ada kolom serial number, yang mana adalah snapshot atau salinan serial number saat scan terjadi, disimpan terpisah sebagai catatan historis. Lalu ada kolom mata kuliah, lalu ada kolom status yang bersifat unknown, yaitu hadir dan terlambat, lalu ada waktu scan dan keterangan. Kita lanjut, di sini ada 3 file model, yang mana yang pertama ada model mahasiswa yang memiliki variable yang berisi NIM, nama, prodi, kelas, dan ada 2 relasi. Yang pertama has many ke kartu NFC, yang artinya satu mahasiswa bisa punya banyak kartu, dan has many ke absensi, yang artinya satu mahasiswa bisa punya banyak data absensi. Lalu yang selanjutnya ada model kartu NFC yang memiliki variable berisi mahasiswa ID, serial number, label, aktif, dan didaftarkan pada. Di bagian catch, kolom aktif di catch ke boolean dan didaftarkan pada ke datetime agar bisa diformat langsung di view. Dan relasinya belongs to ke mahasiswa, yang artinya setiap kartu dimiliki oleh satu mahasiswa dan has many ke absensi. Dan lanjut ke model absensi, yang mana memiliki variable mahasiswa ID, kartu NFC ID, serial number, mata kuliah, status, waktu scan, dan keterangan. Dan waktu scan di catch ke datetime dan relasinya belongs to ke mahasiswa dan belongs to ke kartu NFC. Selanjutnya pembahasan pada controller dengan nama file NFC absensi controller. Untuk metode yang pertama, ini ada metode scanner yang hanya mengembalikan view scanner dengan data mahasiswa untuk keperluan form di daftar kartu. Lalu yang kedua ada metode process scan, yang mana ini adalah
inti dari sistemnya, ini yang dipanggil saat kartu di-scan di HP. Yang pertama, serial number dari request diubah menjadi huruf kapital, lalu dibersihkan dari spasinya. Lalu kita cari NFC di database berdasarkan serial number dengan kondisi kartunya aktif. Lalu jika tidak ditemukan, kembalikan JSON respon dengan status tidak terdaftar dan HTTP 404. Nah, jika kartu ditemukan, cek apakah mahasiswa tersebut sudah absen hari ini untuk mata kuliah yang menggunakan where date. Lalu, jika sudah absen, kembalikan respon sudah absen. Jika belum absen, tentukan status hadir atau terlambatnya dengan membandingkan jam scan sekarang dengan batas scan yang ditetapkan. Ini saya set 8.30, jika sebelum 8.30 statusnya itu hadir, dan jika melebihi statusnya akan terlambat. Lalu terakhir simpan record absensi baru ke database dan kembalikan respon JSON. Lalu selanjutnya ada metode daftar kartu, yang mana mengambil semua kartu NFC beserta data mahasiswa menggunakan eager loading with mahasiswa dan semua data mahasiswa untuk drop-down form pendaftaran, dan ini dikirim ke view daftar kartu. Lalu selanjutnya ada metode simpan kartu, yang mana memvalidasi input mahasiswa ID, serial number yang harus unik di tabel kartu NFC dan label opsional. Nah, serial number diubah ke huruf kapital sebelum disimpan. Lalu ada metode hapus kartu, yang mana ini digunakan untuk menghapus kartu berdasarkan ID dan mengembalikan JSON respon. Lalu yang selanjutnya ada metode toggle kartu, ini untuk membalik nilai boolean kolom aktif jika aktif menjadi nonaktif dan sebaliknya. Ini berguna untuk menonaktifkan kartu yang hilang tanpa menghapus datanya. Lalu selanjutnya ada metode simpan mahasiswa, yang mana memvalidasi NIM yang harus unik, lalu nama, prodi, dan kelas, lalu menyimpan mahasiswa baru. Lalu ada metode riwayat, ini mengambil data absensi dengan eager loading mahasiswa dan kartu NFC, dan diurutkan berdasarkan waktu scan terbaru, dan ada filter berdasarkan tanggal dan mata kuliah dari query string. Nah, juga menghitung statistik hadir, terlambat, dan total menggunakan where pada collection, dan data ini dikirim ke view riwayat. Lalu yang terakhir ada metode hapus absensi, yang mana untuk menghapus satu record absensi berdasarkan ID. Selanjutnya pembahasan pada roots web PHP, yang mana saya menambahkan 2 kelompok roots untuk modul 11 ini. Untuk kelompok yang pertama adalah roots public, yang mana ini tanpa middleware. Ada roots get NFC scanner untuk halaman scanner, dan roots post NFC scan untuk API proses scan, dan kedua ini tidak perlu out karena diakses dari HP. Lalu untuk kelompok kedua adalah roots dengan middleware out, menggunakan prefix NFC dan name NFC, berisi roots get kartu untuk halaman daftar kartu, lalu ada post kartu untuk simpan kartu baru, lalu ada delete kartu berdasarkan ID untuk menghapus, lalu ada patch kartu ID toggle untuk aktif non-aktif, dan ada post mahasiswa yang mana untuk menambah mahasiswa, lalu ada get riwayat untuk riwayat absensi, dan yang terakhir ada delete absensi ID untuk hapus absensi. Selanjutnya penjelasan bagian view. Yang pertama ada scanner, yang mana halaman ini adalah halaman yang bisa diakses melalui HP dan sengaja tidak external layout apps karena merupakan halaman yang standalone full screen seperti papan antrian di modul 10 kemarin. Ini bagian CSS yang mengatur view scanner, lalu ada bagian HTML-nya,
yang strukturnya ini terdiri dari beberapa bagian. Ada leader brand name NFC, lalu ada jam digital yang mengupdate setiap detik, lalu di bawahnya ini ada input mata kuliah yang bisa diisi sebelum scan, lalu ada scanner card yang mana berisi icon, judul, lalu ada result card. Ini tersembunyi dan hanya muncul setelah scan-nya selesai, yang berisi status hasil scan, nama mahasiswa, pseudonym, dan detail absensi. Kemudian ada 2 tombol, yaitu aktifkan dan hentikan. Dan bagian bawah ada log scan hari ini yang menampilkan riwayat scan sesi ini. Nah, bagian terpentingnya itu ada bagian pengecekan apakah koneksi HTTPS ini atau localhost menggunakan kondisi if. Jika tidak memenuhi syarat, tampilkan koneksi tidak aman beserta instruksi pengecekan logs, dan ini sesuai dari persyaratan teknis Web NFC API yang disebutkan pada modul 11. Lalu selanjutnya pada bagian JavaScript-nya, yang pertama ini ada IFA atau untuk clock yang update setiap detik menggunakan set timeout recursive. Lalu ada fungsi mulai scan. Ini adalah inti dari implementasi NFC. Pertama, mengecek apakah NDEF Reader ada di Windows. Nah, jika tidak, berarti browser itu tidak mendukung web NFC. Lalu, membuat instan NDF Reader baru dan memanggil await NDF scan di dalam try-catch. Nah, ini adalah pemanggilan asinkronus yang meminta izin NFC ke user. Dan setelah scan-nya aktif, dipasang 2 event listener, yang mana yang pertama ada event reading terpanggil otomatis setiap kali kartu didekatkan. Dan di sini serial number dan isi kartu diambil menggunakan loop pada message record dengan text decoder untuk decode array buffer menjadi string. Lalu ada event reading error, ini untuk menangani kegagalan membaca kartu, dan ada 3 konsol log yang sengaja ditaruh di event reading. Nah, konsol log ini untuk serial number, jumlah record, lalu dan isi kartunya juga. Ini sesuai dengan kode yang ada di modul dan berguna saat debugging menggunakan Chrome Remote Debugging. Dan semua log ini akan muncul di DevTools laptop saat HP melakukan scan fisiknya. Lalu selanjutnya ada function hentikan scan. Lalu ada function proses ke scanner, ini mengirim data ke Laravel menggunakan Fetch API dengan metode post, either content type, application JSON, dan XCSRF token, serta body berisi serial number, mata kuliah, isi kartu dalam format JSON. Respon dari server itu kemudian diproses untuk menampilkan hasilnya. Lalu selanjutnya ada fungsi update UI yang mana ini mengubah tampilan icon, judul, teks instruksi berdasarkan state, idle, scanning, atau processing. Nah, icon ini mendapat case yang berbeda-beda dengan animasi type saat scanning. Selanjutnya ada function tampilkan result yang mana membaca properti status dari response JSON server dan menampilkan UI yang berbeda. Ini ada hijau jika absen berhasil, lalu ada kuning untuk yang sudah absen, lalu merah untuk waktu yang tidak dikenali. Nah, setiap kondisi ini menampilkan data yang relevan. Selanjutnya ada function
untuk menampilkan error jika result card-nya tidak gagal. Lalu ada function sembunyikan result. Lalu ada function tambah log, yang mana menambahkan setiap hasil scan ke array log items dan merender ulang daftar log di bagian bawah halaman dan hanya menampilkan 10 scan terakhir menggunakan slice. Kita lanjut pada view yang kedua, yaitu ada daftar kartu Blade yang menggunakan Extend Layouts app. Ini agar selaras dengan tampilan project yang sudah ada, yang mana yang pertama ada CSS yang mengatur halaman daftar kartu ini, lalu ada struktur HTML-nya yang terdiri dari 3 section card, yang mana section pertama adalah from tambah mahasiswa baru dengan 4 input, yaitu ada NIM, nama lengkap, prodi, kelas, yang disusun dalam grid 2 kolom. Dan untuk section yang kedua adalah from daftarkan kartu NFC dengan dropdown pilih mahasiswa, lalu input label ini opsional, dan input serial number. Dan yang scan ketiga adalah label daftar kartu. Ini terdaftar dengan kolom mahasiswa, NIM, serial number, untuk status aktif atau non-aktif, lalu ada kolom aksinya. Lalu lanjut ke bagian JavaScript-nya. Yang pertama ada function simpan mahasiswa yang mengambil nilai dari keempat input tadi dan memvalidasi minimal NIM dan nama tidak kosong. Lalu post ke root NFC mahasiswa simpan. Nah, jika berhasil, nama mahasiswa baru langsung ditambahkan ke dropdown select tanpa mereload halamannya. Lalu selanjutnya ada function scan untuk daftar. Lalu selanjutnya ada function daftarkan kartu. Ini untuk memvalidasi mahasiswa ID dan serial number tidak kosong, dan lalu post ke root NFC kartu simpan, dan jika berhasil halaman di reload setelah 1 detik agar label ini terupdate. Lalu ada function toggle kartu yang mana ini mengirimkan patch request ke root kartu toggle. Respon ini berisi nilai aktif boolean, lalu UI page dan tombol di baris label langsung diupdate tanpa mereloadnya. Lalu yang terakhir ada function yang selanjutnya ada function hapus kartu yang mengirim delete request ke root kartu hapus setelah konfirmasi, dan jika berhasil baris label langsung dihapus dari DOM menggunakan get element by ID dan remove. Lalu selanjutnya ada function yang terakhir ada show post. Lanjut ke view yang terakhir, yaitu ada riwayat Blade, yang mana ini juga extend layout apps, lalu ada CSS untuk mengatur halaman riwayat ini, lalu ada struktur HTML-nya yang terdiri dari filter bar berisi input tanggal yang default ke hari ini, dan select mata kuliah yang diisi dari data distinct di database. Lalu ada tombol filter yang submit from get ke root NFC riwayat. Nah, filter ini menggunakan query string bukannya post. Ini agar URL bisa di bookmarks. Lalu di bawah filter ini ada 3 start card, yang mana ada total hadir, tepat waktu, dan terlambat, yang nilainya ini dihitung di controller dari collection. Lalu tabel riwayat dengan kolom waktu scan, nama mahasiswa, ada NIM, mata kuliah, serial kartu, status,
dan aksinya dan tombol aksi ini ada tombol hapus, lalu ada bagian JavaScript-nya hanya ada 2 fungsi, yaitu ada hapus absensi yang mengirim delete request ke root absensi hapus, dan jika berhasil baris label langsung dihapus dari doc tanpa mereload. Lalu ada function show toast. Selanjutnya bagian demo dari hasil implementasi dari modul 11. Yang pertama ini adalah halaman yang mana itu adalah untuk mendaftarkan kartu. Di sini terlihat 3 section. Section pertama adalah form tambah mahasiswa yang mana bisa kita inputkan, ada NIM, lalu nama lengkap, program studi, lalu kelasnya, lalu kita tambahkan mahasiswanya. Lalu untuk section kedua ini digunakan untuk form daftarkan kartu. Di sini muncul pilih mahasiswa yang telah kita daftarkan di section pertama. Lalu kita isi label kartu, ini bersifat opsional. Lalu kita isikan serial number kartu secara manual, lalu kita dapat klik daftarkan kartu. Lalu untuk section yang ketiga, ini adalah tabel daftar kartu terdaftar. Terlihat daftar kartu yang sudah terdaftar dengan serial number, lalu statusnya aktif, dan ada tombol aksi yaitu hapus. Sekarang saya akan mendemokan halaman dari hasil scanner melalui HP, yang mana kita bisa buka melalui URL yang mengarah ke NFC scanner. Lalu selanjutnya kita bisa klik visit site. Lalu muncul halaman scanner, lalu kita bisa klik aktifkan NFC scanner. Lalu di yang mana saat kita klik tombol aktifkan NFC scanner, sistem akan memanggil NDF Reader Scan. Ini adalah inti dari web NFC API yang diajarkan di modul. Karena HP yang saya gunakan ini tidak memiliki hardware NFC, ketika saya klik akan muncul error, yaitu NFC tidak didukung atau dinonaktifkan di perangkat ini. Ini adalah error not support, error yang ditangani oleh blockage di JavaScript yang membuktikan bahwa sistem ini sudah benar, yaitu mengimplementasikan web NFC API, browser yang mengenali pemanggilan NDF Reader, memproses permintaan, dan mengembalikan error yang sesuai karena hardware yang tidak tersedia. Di sini saya akan membuktikan bahwa backend dari project ini dan database berfungsi dengan benar meskipun scan NFC fisik tidak bisa dilakukan. Saya bisa masukkan data absensi secara manual menggunakan Ravel Tinker. Yang pertama saya ketik dengan PHP Artisan Tinker, lalu saya masukkan model absensi yang mana mahasiswa ID 1, kartu NFC ID 1, lalu ada serial number, mata kuliah, status, dan waktu scan-nya. Lalu di bagian hasil dari PHP Artisan Tinker ini akan muncul pada halaman riwayat, yang mana ini terlihat riwayat absensi dengan tabel waktu scan-nya, lalu ada nama mahasiswa, lalu NIM, mata kuliah, serial kartu, dan statusnya, dan bisa aksi yaitu hapus. Mungkin untuk penutup saya akan menjelaskan mengapa demo kali ini yaitu scan NFC fisik tidak bisa dilakukan, yang mana web NFC API ini memiliki 2 syarat utama, yaitu pertama ada koneksi HTTPS yang sudah terpenuhi via Knox, dan kedua HP harus memiliki hardware chips NFC, dan yang mana HP yang saya gunakan yaitu ada HP
iOS dan ada Samsung A13 yang mana kita tahu adalah seri entry level yang memang tidak dilengkapi oleh chip NFC. Untuk pengguna nyata, sistem ini berjalan sempurna di HP Android dengan NFC yang alurnya adalah yang pertama, kartu NFC diikatkan ke HP, lalu EDF reader membaca serial number dan isi kartu, dan data dikirim ke Laravel via FAT. Lalu Laravel memvalidasi kartu, menentukan status hadir atau terlambat, lalu menyimpan ke database dan mengembalikan respon yang ditampilkan di layar HP secara real time. Sekian presentasi dari saya untuk modul 11 ini. Mungkin saya mohon maaf jika tidak bisa menampilkan secara penuh yaitu tentang berhasil atau tidaknya pada implementasi Web NFC API. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.